Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 merupakan proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen dan dikerjakan oleh PT Adikarya. Proyek ini diawasi oleh konsultan PT SKPindo Matra, KSO, PT Mitra Pasifik, Konsulindo Internasional. Seksi 6 membentang sepanjang 5,21 km dari STA 1 plus 360 hingga STA 6 plus 300. Segmen pertama adalah area at grade 1 yang dimulai dari STA 1 plus 360 hingga STA 2 plus 521. Pada segmen ini terdapat akses penting yaitu Road on-off Bawen yang terhubung langsung dengan Simpang Nasional Bawen. Selanjutnya memasuki area Elevated 1, yaitu jembatan layang antara STA 2 plus 521 hingga STA 2 plus 661. Dilanjutkan dengan area at grade 2 dari STA 2 plus 661 hingga STA 3 plus 489 yang kemudian terhubung ke area Elevated 2. Jembatan layang kedua pada proyek ini antara STA 3 plus 489 hingga STA 4 plus 107. Setelah itu, proyek memasuki area at grade 3 dari STA 4 plus 107 sampai STA 6 plus 300. Di titik inilah pembangunan simpang susun Ambarawa dilaksanakan sebagai simpul penting konektivitas antar wilayah. Tak hanya jalur utama, proyek ini juga mencakup pembangunan jalan akses menuju pusat kota Ambarawa dimulai dari STA 0 plus 000 hingga STA 0 plus 931. Di dalamnya terdapat gerbang tol Ambarawa pada STA 0 plus 475 yang akan menjadi pintu utama keluar masuk jalan tol menuju simpang jalan arteri Ambarawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pekerjaan tentang slab on pel pada STA 13.328 sampai 13.484 pada pekerjaan tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6. Ini merupakan salah satu area slab on pel yang berada di pekerjaan pembangunan jalan tol Seksi 6 Yogyakarta-Bawen. Selanjutnya ini adalah proses pemasangan backisting. Selanjutnya pengangkatan material yang akan digunakan untuk pembesian sebelum dilakukan pengecorannya. Proses joint filler material. Fungsi bahan ini adalah untuk mengisi celah atau sambungan agar beton tidak retak akibat pergerakan atau ekspansi, sekaligus memberikan ruang gerak pada struktur beton. Setelah selesai proses tersebut baru dilakukan pengecoran. Setelah pengecoran selesai, itu nanti ditutup dengan kain karing guna mengurangi daya serap beton. Halo teman-teman, pekerjaan saya amati adalah pekerjaan pelcap. Berikut adalah metode pelaksanaan pekerjaan pelcap. Pekerjaan pelcap merupakan elemen struktural krusial yang berfungsi menyatukan profil, di mana pelcap menerima beban dari kolom dan kemudian mendistribusikannya secara merata ke seluruh tiang, pancang atau profil di bawahnya. Tahapan pertama adalah pekerjaan persiapan dan mobilisasi. Selanjutnya adalah pemasangan steel sheet pile. Steel sheet pile merupakan untuk menjaga stabilitas dinding galian, terutama pada kondisi tanah yang kurang stabil guna mencegah kelongsoran. Setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan galian. Penggalian tanah dilaksanakan sesuai dengan elevasi dan dimensi yang tertera pada gambar kerja. Kemudian masuk ke pekerjaan pembobokan, yaitu bagian atas propel dibobok untuk mengekspos tulangan baja yang akan diintegrasikan dengan pile cap. Dilanjut dengan pengecoran lantai kerja dengan ketebalan 5 hingga 10 cm. Selanjutnya dilaksanakan PDA test, yaitu Pile Driving Analyzer, dan PIT test, yaitu Pile Integrity Test. Pengujian ini untuk memastikan kualitas tiang telah memenuhi standar. Selanjutnya adalah pekerjaan pembesian pile cap. Tulangan baja ulir 420B dirangkai dan diposisikan sesuai dengan detail shop drawing. Setelah pembesian dilakukan pekerjaan backisting. Backisting ini berfungsi sebagai cetakan beton untuk membentuk pile cap sesuai dimensi yang direncanakan. Lalu masuk ke pekerjaan pengecoran pile cap. Beton mas konkret dituang ke dalam backisting. Pemadatan beton menggunakan vibrator hingga dilakukan secara merata untuk menghindari rongga. Setelah pengecoran dilakukan perawatan beton dengan cara yang pertama, permukaan beton dilapisi dengan guring kompon.
atau mengendalikan penguapan air. Kemudian 24 jam setelah pengecasan styrofoam setebal 2 cm dipasang sebagai insulasi. Yang terakhir dilaksanakan pengerjaan juring dengan pelkap ditutup menggunakan geotek non-woven, kemudian dibasahi dengan air sekurang-kurangnya selama 7 hari. Terakhir, area di sekitar pelkap diuruk kembali dengan tanah. Pada video kali ini saya akan memberikan pengalaman tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 khususnya di pekerjaan ketinggian pada lokasi Tegalrejo STA 2+650 sampai 3+240. Penerapan K3 sangat penting dalam pekerjaan konstruksi khususnya di ketinggian. Risiko kecelakaan seperti jatuh atau terkena benda dari atas sangat tinggi. Oleh karena itu, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, body harness, dan sepatu pelindung. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, proyek ini memiliki sejumlah program rutin antara lain. Yang pertama, Safety Induction. Safety Induction diberikan kepada pekerja baru untuk mengenal prosedur keselamatan proyek. Yang kedua, Safety Morning Talk atau kegiatan briefing setiap hari Rabu sebelum memulai pekerjaan untuk meningkatkan SOP dan potensi bahaya. Yang ketiga, Toolbox Meeting adalah diskusi teknis singkat mengenai keselamatan saat melakukan pekerjaan tertentu. Yang keempat, Rapat Koordinasi K3 yang diikuti oleh pengawas, kontraktor, dan konsultan untuk mengevaluasi sistem K3. Yang kelima, Senam Pekerja Sehat untuk menjaga kebugaran fisik sebelum bekerja. Yang keenam, Safety Patrol atau patroli harian untuk memantau penerapan K3. Yang ketujuh, Inspeksi alat untuk memastikan alat berat dan pelindung dalam kondisi layak pakai. Yang kedelapan, pemasangan dan pembuatan rambu sebagai penanda visual untuk memberi peringatan di area rawan. Yang kesembilan, housekeeping untuk menjaga kebersihan dan keteraturan area kerja untuk mencegah kecelakaan. Di lokasi jembatan elevated, pekerjaan dilakukan di atas permukaan tanah yang tinggi, sehingga prosedur bekerja di ketinggian sangat diperhatikan. Teman-teman, pekerjaan yang saya amati adalah proses pemancangan. Berikut merupakan metode dari pelaksanaan proses pemancangan spoon pile. Spoon pile atau tiang panjang beton plat cetak berongga digunakan untuk pondasi yang kokoh pada struktur jalan tol. Proses pemancangan ini memerlukan ketelitian dan peralatan berat. Berikut merupakan langkah dari proses pemancangan. Langkah pertama yaitu adalah persiapan lokasi. Tim melakukan pemeriksaan kondisi tanah dan memastikan posisi tiang sesuai dengan desain. Spoon pile kemudian diangkut ke lokasi pemancangan dan disusun agar siap dipancang. Setelah itu, spoon pile diberi tanda setiap 1 meter untuk mempermudahkan mengetahui berapa kedalamannya ketika saat ditancapkan ke dalam tanah. Kedua yaitu proses pemancangan. Proses pemancangan dimulai dengan menggunakan alat hammer hidrolik. Spoon pile dipanjang secara vertikal masuk ke dalam tanah. Ketukan hammer ini memaksakan spoon pile menembus lapisan tanah keras. Proses ini berlangsung hingga spoon pile mencapai kedalaman dan daya dukung yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah pengelasan. Sambungan pada spoon pile perlu disatukan dengan pengelasan agar menjadi struktur yang kuat dan dapat menopang beban di atasnya. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.